Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan nomor induk mahasiswa 201104010099. Kali ini saya akan membawakan video dalam rangka memenuhi tugas ujian komprehensif ilmu dakwah yang diampu oleh dosen penguji oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos MSOS. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan materi yang nantinya akan menjadi acuan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang ilmu dakwah. Yang pertama ada pengertian secara etimologi dan terminologi. Yang kedua ada hukum dakwah yang terkait ayat yang bersangkutan dan juga hadis. Yang ketiga yaitu tentang kegiatan dakwah. Dan yang keempat unsur-unsur dakwah. Baiklah, kita akan memasuki pengertian ilmu dakwah secara etimologi, yaitu kata dakwah merupakan kata benda dari kata kerja da'a yada'u yang berarti panggilan, seruan, ajakan, atau jamuan. Kata dakwah merupakan isim masdar dari kata da'a yang diartikan sebagai ajakan kepada Islam. Secara terminologi, menurut MS Nasaruddin Latif, dakwah yaitu setiap usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah dan syariah serta akhlak Islamiyah. Sekarang kita memasuki poin yang kedua, yaitu hukum berdakwah. Menurut Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan juga dikaitkan dengan hadis yang berbunyi, barang siapa yang membimbing kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Memasuki poin yang ketiga, yaitu kegiatan dakwah. Nah, kegiatan apa saja sih yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Kegiatan yang bisa saya lakukan sesuai dengan hukum berdakwah yang telah saya jelaskan di atas tadi. Yang pertama yaitu mengajar anak-anak dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, jika melihat sanak saudara yang sedang melakukan kesalahan, hendaknya kita menegur dengan baik dan mengarahkan ke jalan yang benar. Yang ketiga yaitu dengan cara menulis atau mengupload kata motivasi sehingga orang tergugah hatinya agar bisa berubah ke jalan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu unsur-unsur dakwah. Sebelumnya ada yang namanya sistem dakwah, yang mana hal tersebut terbentuk atas adanya unsur-unsur dakwah. Menurut Profesor Ali Aziz, unsur-unsur berdakwah terbagi menjadi 6. Yang pertama ada da'i yang bisa disebut dengan pelaku, mad'u atau disebut dengan jamaah. Yang ketiga ada maddah atau materi dakwah. Yang keempat thariqah atau metode dakwah. Yang kelima ada wasilah atau bisa disebut dengan media dakwah. Yang terakhir athar atau efek. Nah, jadi, unsur-unsur dakwah ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah sepeda motor, yang mana dai ini ibaratkan sebagai batang daripada sepeda tersebut. Jika di dalam sepeda tersebut tidak terdapat mad'u atau bisa dikatakan sebagai ban sepeda, maka
itu tidak bisa dikatakan sebagai sepeda karena tidak terdapat unsur-unsur yang lengkap. Begitu pula sebagai dakwah, jika tidak ada salah satu unsur, maka tidak bisa dikatakan sebagai pendakwah atau dakwah. Nah, di antara beberapa unsur ini, semua itu saling berkaitan atau mempunyai athar atau efek di antara semuanya. Jadi, unsur-unsur dakwah adalah kesatuan unsur-unsur yang bersatu menjadi sistem yang saling bekerja sama. Kesimpulannya yaitu, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berdakwah atau mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan berbagai pendekatan, agar nilai-nilai ajaran Islam dapat direalisasikan dalam realita kehidupan tanpa ada unsur paksaan, dengan tujuan agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.